Assalamualaikum teman-teman, selamat datang. Semoga kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Siala dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas kecakapan hidup abad 21 tentang problem solving. Ada 4 tujuan utama yang ingin dicapai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengetahui apa itu problem solving. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah penyelesaian problem solving. Yang ketiga, mengetahui contoh penerapan problem solving dalam pembelajaran biologi. Dan yang keempat, mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran berbasis problem solving. Pembahasan pertama yaitu apa itu problem solving. Secara umum, problem solving atau pemecahan masalah didefinisikan sebagai suatu proses penghilangan perbedaan atau ketidaksamaan yang terjadi antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Berhasil tidaknya suatu pengajaran bergantung kepada suatu tujuan dari pembelajaran problem solving tersebut. Misalnya, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian mengenalinya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Terus contoh selanjutnya, potensi intelektual siswa meningkat, serta siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian problem solving. Langkah-langkah penyelesaian problem solving yang pertama yaitu pemahaman terhadap masalah. Jadi kita itu harus memahami betul masalahnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu perencanaan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, melakukan perencanaan tersebut. Selanjutnya yaitu setelah melaksanakan perencanaan tersebut, kita melihat kembali penyelesaian masalah tersebut. Nah, itulah tadi langkah-langkah penyelesaian problem solving. Selanjutnya, contoh penerapan problem solving dalam pembelajaran biologi. Kemampuan perencanaan, kemampuan pemecahan masalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan melakukan proses mengenal dan menghilangkan kesenjangan antara kenyataan dan keadaan idealnya dari suatu fenomena atau hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran biologi. Dalam penelitian, pemecahan masalah dimulai dari mengenal masalah, menemukan alternatif, memilih alternatif solusi, dan melakukan pencegahan masalah, serta melakukan refleksi keberhasilan pemecahan masalah. Kualitas hasil pemecahan masalah diukur menggunakan tes khusus. Tes khususnya itu adalah tes pemecahan masalah. Dalam mata pelajaran biologi di SMA, masalah otentik dapat dikaitkan dengan materi-materi yang melibatkan banyak disiplin ilmu dalam kajiannya. Misalnya, ekosistem, lingkungan hidup, dan bioteknologi. Materi-materi ini banyak terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem solving. Ada beberapa kelebihan dari pembelajaran problem solving ini. Yang pertama, model pembelajaran problem solving ini dapat melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak secara kreatif
dan menerapkan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Sementara kekurangan dari model pembelajaran ini yang pertama yaitu beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan dalam metode ini, dan dalam pembelajaran problem solving ini memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya, ada beberapa saran yang berkaitan dengan hambatan dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Yang pertama, kenali kebiasaan umum yang menghambat pemecahan masalah atau kesalahan yang sering dilakukan dalam usaha memecahkan masalah. Yang kedua, setelah mengetahui sumber-sumber ketidakmampuan memecahkan masalah yang saya jelaskan tadi, maka kita perlu mengidentifikasi kesalahan atau hambatan apa saja yang sering dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, beri contoh kepada siswa tentang kesalahan atau hambatan memecahkan masalah ini. Terakhir yaitu arahkan siswa untuk berpikir sebelum bertindak, termasuk memahami masalah sejelas-jelasnya. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.